mungkin penjajah atau apa saya kurang paham ya. Nah nanti ibu bapak kalau melihat di TPA itu tinggi bumbungan sampah itu setinggi ini, coba bisa dibayangkan, setinggi ini, tinggi lagi. Nah kalau itu ada di Pasir Panjang, makanya saya menitip dengan hormat Ibu Kabir, karena ini ketempatan di luar Pasir Panjang, jalannya lah paling tidak diperhatikan supaya kita sama-sama enak melihat truk angkutan dan juga kemudian mobil-mobil kecil ya itu tidak meninggalkan banyak sampah di jalan-jalan. Jadi karena akibat apa? Akibat bergelombangnya jalan tadi yang masuk ke TPA. Gitu. Ya, jadi mungkin itu sekedar informasi hari lingkungan hidup sedunia. Kemudian saya kemarin menghadiri sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama pajak kendaraan bermotor. Ya, ini benar-benar ditekan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, dilanjutkan oleh Bupati Kabupaten Kota Barat. Ini kayaknya bersambut. Apa yang diminta kepada kita warga masyarakat? Artinya ada yang tertunggak 10 tahun, ada yang tertunggak 5 tahun, cukup dibayar 1 tahun berjalan. Ya, mengerti? Artinya yang tertunggak 5 tahun tidak bisa bayar. Ya, tidak bisa bayar. Hidup Gubernur. Hidup. Kalau plat nomornya plat nomor Semarang, Jakarta, apa bisa dilakukan di Samsat nanti. Jadi luar biasa. Tujuan pemerintah adalah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di di sektor perpajakan, ya. Nah jadi ini mari kita dukung bersama-sama. Jangan terlambat 5 tahun sudah dikasih keringanan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda ya. Ya Dispenda, Bapenda Kabupaten Kota Barat, malah kita tidak bayar lagi. Ya harus bayar ya, saya himbau Bapak Ibu semua ya. Entah itu plat dinas, entah itu kendaraan bermotor milik pribadi, baik roda 4 maupun roda 2 ya. Saya menghimbau supaya kita sama-sama membayar ini. Nah itu menurut Pak Ihsan selaku kepala badan itu ditargetkan luar biasa dari sektor pajak kendaraan bermotor ini ya. Nah untuk itu seluruh lurah dan kepala desa setelah itu sosialisasi kemarin kita akan dikirim ke Jogja untuk studi banding. Nah begitu mahalnya sebetulnya ya, tapi daripada tidak dibayar terus menerus lebih baik gratis 4 tahun. Nah hanya bayar 1 tahun, betul ya? Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin kembali ke Koperasi Desa Merah Putih. Bahwa koperasi saya ingin sedikit ya minta waktu Pak Muti ya, teman-teman semua. Koperasi Desa Merah Putih ini kita berharap karena nanti pada tanggal 12 Juli akan dilangsungkan secara bersama-sama ya, maka saya berharap kepada pengurus yang baru ini ya, kebetulan baru terpilih, energinya baru, semangatnya baru, kita berharap ini tidak gagal ya, kita berharap ini tidak gagal. Sudah dipastikan kita akan mendapat 3 miliar dalam satu desa, karena untuk jumlah penduduk luas wilayah kita sudah terpenuhi ya. Hanya persoalannya pinjaman yang dipinjamkan kepada kita 3 miliar itu dibebankan kepada teman-teman yang di atas pundak teman-teman ini, itu akan dikembalikan selama 6 tahun. Nah jadi bukan dana hibah, ya. Nanti untuk jelasnya tanya lagi kita, karena ini kan semua belum berjalan ya. Nanti untuk jelasnya ditanyakan lagi ya. Nanti sudah pasti ada studi banding, kaji tiru dan sebagainya. Tidak mudah. Nah saya berpesan hindari usaha-usaha yang sifatnya ada penyimpangan yang cukup signifikan. Artinya kita memilih usaha, bidang usaha itu dikaji, disurvei ya, yang mana lebih menguntungkan.
yang mana tidak rawan dari kehilangan dana kita yang ada. Nah, kita belajar dari pengalaman. Sampai saat ini dana 200 juta mengendap di salah satu unit usaha Bumdes kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua yang ada ini, termasuk DPD, sudah memberikan toleransi yang cukup panjang kepada unit usaha persampahan ini. Namun tidak ada juga niat baik, etikat baiknya untuk mengembalikan sebanyak itu, ya. Nah, ini makanya saya kepada teman-teman dari Koperasi Desa Merah Putih ini berharap dengan sangat supaya ini bisa berjalan, tumbuh dan berkembang, ya. Karena kita sama-sama semua desa melaksanakan itu. Nah, nanti kita disepakati, jadi jenis usahanya sudah ada, ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah ke notaris Imada, sudah tanda tangan semua, notaris sudah clear, ya. Tinggal sekarang kemarin saya lihat ada di grup, saya masuk di grup, ada proses yang cukup bagus di apa namanya? Iya, di Disperindak, ya. Oke. Saya rasa mungkin itu saja, ya, supaya tidak berpanjang lebar, karena ini agendanya agenda dari DPD yang sengaja untuk menjaring masukan-masukan dari Bapak Ibu Hadirin sekalian. Jangan ditahan-tahan, kalau memang itu usulnya ada, ya, sampaikan kepada DPD, sampai kepada Kapolres, supaya ditampung, dimasukkan dalam dokumen RPJMDes. Ya, berarti kan 6 tahun sudah berjalan, ya, tinggal 2 tahun, ya, tinggal 2 tahun. Nah, itu dimasukkan di situ karena ada tambahan 2 tahun. Ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada tingkah laku, kata-kata saya yang kurang berkenan, keras mungkin. Ini semata-mata untuk keberhasilan kita semua, untuk kesuksesan kita semua, agar Pasir Panjang, Desa Pasir Panjang ini tumbuh bersaing dengan bukan dengan desa lagi, mungkin dengan kelurahan, karena kita desa tengah kota, ya. Nah, ke depan ini apakah biasanya di era Pak Ujung pernah 1 kali ditawarkan, apakah mau dimekarkan menjadi kelurahan baru, ya kan? Apakah mau dimekarkan menjadi misalnya kelurahan Lampang Tuha baru, ya, misalnya, atau kelurahan Pasir Panjang baru, misalnya. Nah, itu terserah, ya. Era saya itu semua menolak, masih mau bertahan di desa, ya. Tapi kita harus realistis juga. Kalau yang memang bisa kita munculkan untuk menjadi desa pemekaran, ya kenapa tidak, gitu. Supaya APBD ini terserap ke yang baru, ya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa Pasir Panjang, Bapak Tamel OSIP. Selanjutnya dari Dinas PND kepada Bapak Sekretaris PND kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi sekalian. Yang kami hormati, yang mewakili Jakarta Selatan, yang kami hormati Kepala Desa Pasir Panjang beserta perangkat desa, yang kami hormati Ketua DPD dan seluruh anggota DPD Desa Pasir Panjang, yang kami hormati Bapak dari TNI, baik dari Angkatan Darat maupun Angkatan Udara,
Yang kami hormati Bapak Ibu lembaga masyarakat yang ada di wilayah Pasir Panjang, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, anggota atau ketua atau anggota Koperasi Merah Putih, yang kami hormati Ibu Pendamping wilayah Kecamatan Maros Selatan, serta hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir semua untuk mengikuti undangan dari Ketua BPD Pasir Panjang dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan juga Pak Ketua BPD Kecamatan Pasir Panjang, Kelurahan Desa Pasir Panjang, bahwa orang dinas tidak bisa hadir. Kebetulan beliau sebagai kepala dinas PMD juga sebagai kepala dinas tenaga kerja. Jadi ada rapat di Dinas Tenaga Kerja. Jadi hari ini kita selesai berhasil. Kemudian yang berikutnya bagaimana undangan terkait dengan aspirasi. Ini juga mungkin kalau mudah-mudahan sebagai ini adalah salah satu daripada amanah yang ada di dalam Permendagri 114/2014 terkait dengan rencana pembangunan desa. Bahwa dalam proses perencanaan desa, di dalam perencanaan desa, bahwa seluruh musyawarah perencanaan di tingkat desa harus dilakukan musdes. Jadi musdes itu adalah dilaksanakan oleh BPD. Nah, kebetulan BPD Pasir Panjang ini jumlahnya adalah maksimal. Bagaimana orang kerja kita jumlah kalau di atas 2.000 jumlah BPD anggota BPD ini adalah 9 orang. Karena penduduk Pasir Panjang ini desa Pasir Panjang ini dari 2.000. Nah, aspirasi itu disampaikan oleh masing-masing dalam hal mungkin perwakilan RT atau RI sampaikan kepada BPD. Kemudian BPD inilah yang nanti mengelola dan sinkronkan dengan RPJMDes. Kemudian itu kalau secara skemanya adalah di bulan Juni. Kemudian setelah dilaksanakan SDS oleh BPD ini secara tahapannya, kemudian dilakukan musrenbang di tingkat desa. Itu pada bulan Juli sampai bulan September. Jadi dilaksanakan oleh kepala desa dengan undang BPD. Secara proses perencanaan di tingkat desa. Jadi untuk perencanaan N1 untuk perencanaan 2026. Kemudian hasil musrenbang desa itu namanya adalah RKP desa. Jadi harus ditetapkan selambat-lambatnya adalah akhir bulan September. Setelah selesai itu baru dilakukan proses pengolahan di dalam perencanaan itu, memasukkan seluruh usulan-usulan, nanti akan menjadi sebuah APBDes-nya. Jadi anggaran pendapatan desa yang harus ditetapkan selambat-lambatnya akhir Desember, jadi 31 Desember harus sudah ditetapkan APBDes-nya untuk tahun 2026. Ini secara proses perencanaan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ketua BPD dan para anggota hari ini dalam rangka proses menyerap aspirasi untuk melakukan proses perencanaan sampai nanti menghasilkan akhirnya adalah APBDes. Ini Bapak Ibu sekalian sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Kemudian yang berikutnya perlu disampaikan juga oleh Bapak Kepala Desa terkait dengan para simpan putih. Ini adalah sifatnya mandatori yang wajib dilaksanakan oleh seluruh desa seluruh Indonesia, dan alhamdulillah desa yang ada di
pembentukan desa koperasi nanti. Dan alhamdulillah hari ini juga sudah terbentuk koperasi desa Meranti, desa Pasir Panjang. Dan kami juga berpesan memang sampai kepada desa ini, jangan sampai amanah yang diberikan dan sudah diberi Bapak Ibu sekalian sebagai ketua pengurus itu tidak amanah. Perubahan sebenarnya salah satu adalah BUMDes kita di Desa Pasir Panjang sudah ada terbentuk BUMDes dan sudah ada sebenarnya kami pikir salah satu itu usaha adalah nanti juga disampaikan oleh dari DLH dan saya sampaikan juga pada saat ini adalah bahwa sampah itu misalnya saya juga sering diskusi dengan Bu Kabit ini. Kebetulan Bu Kabit ini tetangga kami, jadi sebelah rumah Bu Kabit ini. Jadi sering diskusi, jadi betapa potensialnya sekali Pak Kades dan Bapak Ibu yang hadir, dan ada nilai rupiah yang sangat luar biasa. Sebenarnya kalau memang apakah nanti dari plastik ataupun sebenarnya dari limbah-limbah rumah tangga yang baik organik maupun anorganik itu nanti bisa disampaikan. Ini saya pikir ada sebuah peluang usaha dan kapan perlu nanti teman-teman mungkin sebagai BUMDes itu bisa diberikan lagi usahanya, termasuk juga mungkin pesankannya terhadap para produksi ini dalam hal memilih unit usaha ini kami pikir secara selektif. Kalau memang prinsipnya adalah bisnis, kami pikir yang sifatnya usaha yang yang bisa mendapatkan keuntungan banyak dan risikonya tidak kurang. Ini misalkan itu terkait dengan keputusan koperasi. Barangkali ini Pak Adis dan Bapak Ibu yang hadir yang bisa saya sampaikan sekali lagi selamat berdiskusi dan barangkali juga aspirasi ini mungkin yang disampaikan oleh Bapak Ibu masing-masing perwakilan tidak bisa terakomodir di dalam pembiayaan di dalam PBDes. Nanti mungkin kita kan punya perwakilan di DPR, masing-masing aspirasi bisa disampaikan, bahkan nanti bisa melalui pokir untuk pembiayanya atau juga bisa lewat bisa lewat APBD provinsi ya, ataupun juga bisa lewat bimbingan untuk pembiayaan. Jadi silakan saja nanti apa-apa yang kira-kira yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desa Pasir Panjang. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sekretariat dari DPRD dan menyampaikan tentang Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah acara kita, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat dari para rakyat. Jadi nanti kita sudah memberikan satu format, satu lembar format untuk pengisiannya. Nanti akan seperti apa kita persilakan kepada Bapak Ketua DPD. Ya, Baik Bapak Ibu, jadi kita sebelum ke acara ini kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Kabit dari DLH ini untuk menyampaikan sosialisasi terkait program-program dari DLH. Kira-kira mudah-mudahan bisa diterapkan di desa Pasir Panjang. Kepada Ibu Kabit kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera
terbentuk sekarang adalah wajib terbentuk ada kooperasi gabungan di setiap desa. Kemudian insyaallah juga ketua PKK Desa Pasir Panjang serta tokoh masyarakat tokoh adat seluruh yang hadir Bapak yang hadir pada pagi ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi kami terlambat. Kebetulan tadi pagi kita ditelepon oleh ajudan Bapak Gubernur kebetulan rumah beliau yang di Mandawai itu sampahnya banyak, jadi sehingga kita mendapatkan petugas untuk membantu kebersihan di sana. Jadi tadi kita sempat ke sana sebentar mengawasi teman-teman petugas yang membersihkan di sana. Mungkin sebelum masuk di acara untuk lebih semangat karena memang DLH ini punya ciri khas ya, punya yel-yel biasanya. Jadi punya yel-yel, kami biasanya setiap acara itu dimulai dengan tepuk 3R. Jadi nanti akan dipimpin oleh Bu Sudar yang nanti kemudian dengan tepuk 3R. Ya, silakan Bu Sudar. Kami mohon berdiri ya semua. Bapak Ibu. Contohin dulu ya, contohin. Pertama Bu, tepuk. Satu, dua, tiga. Tepuk 3R. Dikurangi. Pakai gula. Daur ulang. Lingkungan sehat. Ya, kalau ngurus sampah ini Kayaknya nggak lucu ya? Hah? Sekali lagi lah. Ayo, Sekali lagi Ibu. Enggak Bu. Kali 2 kali keempat. Tepuk 3R. Dikurangi. Pakai gula. Daur ulang. Lingkungan sehat. Di rumah aja ulangnya. Biasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmatnya sehingga kita diberikan kekuatan, kesehatan, bisa bersemangat ini yang penyerapan aspirasi masyarakat di Desa Pasir Panjang pada pagi hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan karena memang kami dari Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kades juga tadi dan dilanjutkan oleh Pak Sekretaris Perdi juga, di mana salah satunya tupoksi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup adalah terkait dengan pengelolaan kebersihan, di mana akhir-akhir ini khususnya pengelolaan persampahan ini menjadi isu strategis, bahkan tidak juga isu strategis daerah tapi juga masuk kepada isu strategis nasional, sehingga memang untuk mencermati ini maka kita memang perlu kolaborasi antara semua pihak. Karena jujur kalau sampah ini hanya diserahkan kepada DLH saja, kami yakin tidak akan sanggup untuk menangani sampah yang begitu timbulan sampah yang begitu besar dari Kota Waringin Barat ini. Makanya kita perlu bersinergi antara semua instansi, baik itu pemerintah maupun masyarakat maupun dunia usaha, karena memang harus kita sadari bahwa sampah ini dihasilkan oleh kita semua. Jadi tidak ada manusia yang tidak menghasilkan sampah. Bahkan anak yang baru dilahirkan pun tadi malam dilahirkan ibunya, siangnya paginya itu sudah ada sampah. Minimal mungkin pempesnya, gitu. Dengan kapas-kapas
pembersih biasanya. Jadi kalau memang kita cermati itu, maka semua kita ini adalah peluang yang memang menghasilkan sampah. Maka dari itu sampah ini tidak hanya menjadi kewajiban oleh pemerintah, karena timbulan sampah ini ditimbulkan oleh kita semua, maka ini menjadi kewajiban kita bersama untuk melakukan pengelolaannya. Karena sampah yang tidak terkelola dengan baik sudah barang tentu akan mencemari lingkungan, dan pencemaran lingkungan ini sudah barang tentu akan berpengaruh dan berdampak pada kesehatan lingkungan. Nah, ini yang memang harus kita pahami dulu. Jadi kami dari daerah tidak bosan-bosannya sebenarnya mengimbau kepada masyarakat, ayo kita sama-sama menjaga kebersihan, kita sama-sama menjaga kelestarian lingkungan kita, dan memang menjadi tanggung jawab kita bersama, dan ini mudah-mudahan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita yang akan datang adalah lingkungan yang sehat dan bersih. Jadi pengelolaan sampah, mungkin saya kasih gambaran dulu bahwa Kota Waringin Barat sendiri setiap harinya sampah yang masuk ke dalam TPA itu misalnya 130 sampai 150 ton per hari. Bisa dibayangkan dalam satu hari dengan jumlah yang sebegitu besar itu seperti apa TPA menampung dari sampah-sampah kita. Maka dari itu kami sebenarnya menindaklanjuti juga apa yang diamanatkan oleh RPJMN, di mana di dalam Perpres tahun nomor 12 tahun 2025 kemarin, bahwa sebenarnya pengelolaan sampah ini ditargetkan untuk selesai di tahun 2029, sehingga kita tidak lagi mengangkut sampah ke TPA tahun 2029. Target itu 100% terselesaikan di tahun 2029. Nah, untuk mengejar ini maka kita perlu kerja keras. Seperti apa supaya sampah ini tidak masuk lagi ke TPA? Padahal selama ini kenyataannya yang ada di kita bahwa sampah itu masuk ke TPA itu 130 sampai 150 ton per hari. Apakah mungkin di tahun 2029 nanti kita bisa menutup TPA itu dan memastikan bahwa sampah kita itu tidak ada lagi yang masuk ke TPA? Nah, ini perlu kerja keras kita. Jadi target dari Kementerian Lingkungan Hidup sendiri di tahun 2025 ini sebenarnya 50% sampah itu sudah terkelola. Jadi yang selama ini kita masuk TPA itu 150, maka harapannya sebenarnya di 2025 ini hanya 75% yang bisa dikirim ke TPA. Selebihnya kita lakukan pengurangan di sumbernya. Karena memang pengurangan di sumber itulah menjadi program utama kami dari daerah. Untuk mengurangi sampah, kita memang mengedepankan partisipasi masyarakat. Harapan kami nanti pengurangan yang 50% ini terwujud minimal di 2026 itu sudah kita wujudkan. Program yang kami tawarkan, mengingat memang sampah yang cukup banyak itu adalah sampah plastik. Jadi komposisi sampah plastik itu kurang lebih 20 sampai 25% dari total komposisi yang ada. Sedangkan sampah organik itu kurang lebih 58%. Nah, kalau sampah organik itu jenisnya adalah sampah-sampah sisa makanan, sisa kita nyayur, biasanya kita rebus daun singkong, itu kan biasanya tidak semuanya yang kita rebus, ada ranting-ranting yang keras itu kan kita buang ke sampah. Nah, seharusnya sampah-sampah itu kan bisa kita manfaatkan, bisa kita dibuat kompos. Kalaupun memang ini terkirim ke TPA, sebenarnya sampah-sampah seperti ini tidak begitu berbahaya, karena memang untuk sampah organik sendiri pembusukan itu berat, jadi tidak begitu mengkhawatirkan. Tapi yang sekarang yang mengkhawatirkan kita adalah sampah plastik, karena sampah plastik ini tidak mudah terurai, bahkan ratusan tahun yang akan datang pun sampah-sampah plastik yang seperti ini tidak akan terurai. Maka dari itu kita perlu melakukan pengelolaan yang intensif
supaya sampah-sampah ini tidak lagi masuk ke TPA, sehingga TPA kita umur pemakaian TPA itu bisa lebih panjang. Saat ini TPA itu sudah full sebenarnya. Seharusnya TPA itu sudah kita buat blok itu sudah, karena blok itu yang ada itu sudah penuh. Tapi dari ketersediaan anggaran, maka sampai saat ini belum ada realisasi untuk penataan blok itu. Nah, sampah-sampah anorganik namanya sampah-sampah plastik inilah yang sebenarnya masih punya nilai jual. Ini kalau kita kumpulkan, ini masih ada nilai harganya, masih ada harganya. Nah, jadi DLH untuk mensukseskan program pengurangan sampah khususnya sampah anorganik, maka kami dari DLH membentuk yang namanya bank sampah, di mana nanti bank sampah ini harapan kami didukung oleh semua elemen masyarakat, dan kami menargetkan dalam rencana jangka pendek yang kami serahkan ke Kementerian KLHK kemarin, bahwa Kabupaten Kota Waringin Barat ini menargetkan 2025 ini kita punya target ada terbentuk 35 bank sampah di Kota Waringin Barat. Sasaran kami yang pertama memang RT-RT yang ada di Kota Pangkalan, karena RT yang ada di Kota Pangkalan jumlahnya sebenarnya 183 kurang lebih 183. Jadi yang kami targetkan itu hanya 1/4 saja dari jumlah RT yang ada. Dan kami minta dukungannya nanti ke depan bahwa semua RT itu membentuk bank sampah. Mungkin belum dapat gambaran seperti apa yang dikatakan bank sampah. Karena namanya aja bank, berarti kan ada uangnya, ada nilai rupiahnya. Nah, sayangnya bank sampah ini memang tidak sama dengan tabungan kita di bank BRI atau BRI. Kita menabung dalam bentuk sampah, tapi sampah ini nanti akan dikonversikan ke bentuknya uang. Jadi tabungannya nanti bentuknya tetap uang, sama dengan tabungan yang ada di bank konvensional. Jadi harapan kami nanti ke depannya mungkin kita mulai dari Desa Pasir Panjang, mudah-mudahan nanti ini terbentuk bank sampah di setiap RT-nya. Mohon izin Pak Kades, kalau di Pasir Panjang sendiri ada berapa RT-nya? 30. Kalau 30 RT ini kita bentuk bank sampah, saya yakin tidak ada lagi penumpukan sampah yang di jalan permukaan, jalan permukaan. Kemarin saya ke sana, saya melihat tumpukan sampah sepanjang jalan itu, tumpukan sampahnya, dan kami menjadwalkan di Pak Kades besok jam 5 kami menjadwalkan pengosongan royong di sana. Mudah-mudahan nanti warga pun dipesertakan. Kita kalau pakai alat berat, kita ada satu pertemuan di Pak Kades. Kita sudah minta bantuan satu desa nanti di sana. Nah, harapan kami nanti terbentuknya bank sampah ini sebenarnya menjadi solusi terhadap pembuangan sampah tersebut. Jadi kita punya KSM, kelompok swadaya masyarakat yang tugas mereka sebenarnya adalah mengambil sampah-sampah rumah tangga untuk diangkut ke TPA. Nah, harapan kami nanti masyarakat ini bisa ikut berlangganan dengan KSM. Kalau nanti alasannya karena itu berbayar, tidak ada uang untuk membayar, maka pembentukan bank sampah dengan cara kita mengumpulkan sampah-sampah anorganik ini bisa menjadi solusi untuk kita dapat uang untuk pembayaran dari langganan sampah tersebut. Kami sudah membentuk di beberapa kelompok di Desa Sebuai kita sudah ada, kemudian di Desa Komil, Kota Waringin sudah kita bentuk satu kelompok, kemudian di Karanganyar itu kelompok bank sampah
aja kita sudah ada satu kelompok. Kemudian di Kampung Baru juga ada satu kelompok. Sebenarnya di Pasir Panjang ini ada dua kelompok ya, dengan punya Bu Ika. Ada dua kelompok, Majelis Ta'lim Khairul Nisa sama kelompok Cipta Pesona, Rumah Cipta Pesona. Nah, kelompok-kelompok ini sebenarnya sudah aktif melakukan pemilahan dari rumah. Nanti mungkin secara teknis Bu Sudan bisa menyampaikan sedikit seperti apa sih gerakan bank sampah itu. Jadi seperti apa sih teknisnya pengelolaan bank sampah itu. Bank sampah itu kita bentuk untuk menambah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Karena sampah-sampah yang tadinya dihasilkan di rumah itu kita berharap itu dilakukan pemilahan. Kita lakukan pemilahan di rumah, terpilah antara organik dan anorganiknya. Kemudian sampah yang anorganik itu bisa langsung kita jual. Dan sampah yang organik untuk sementara ini memang kami belum menerima sampah organik, tapi mudah-mudahan ke depan kami sudah melakukan penjajakan dengan pabrik pupuk yang ada di Sungai Kalah. Nah, harapan kami nanti ke depan sampah organik, sampah sisa makanan, sisa kita masak itu pun nanti akan kami ambil dan mudah-mudahan nanti ada nilai tukarnya. Nah, cuma untuk saat ini memang masih sampah organik yang kami ambil. Jadi tugas Bapak Ibu di rumah sebenarnya tidak memilah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mau sebenarnya. Kalau kita lihat seperti kata Pak Anton tadi, Pak Sekretaris Febri, pasarnya itu sudah jelas. Pasarnya ada dan bisnis ini sebenarnya menjanjikan. Harga per kilonya itu kalau kita tahu, kalau kita ini sama dengan harga sawit sebenarnya. 3.000 per kilo ya Bu Sudah. Ini 3.000 per kilo. Ini apa? Yang ini 3.000 per kilo. Tapi ada salahnya Pak. Yang plastik ini kita buang, tutupnya kita potong. Jadi ada cara pemilahannya. Tapi kalau kita jual dengan seperti ini, maka cuma 1.800. Tapi kalau plastiknya ini kita ambil, kita buang, tutupnya kita pisahkan, maka harga tutup dan harga botol berbeda. Harga botol 3.000 per kilogram, harga tutup 1.800 per kilogram. Jadi kita dari satu botol kita dapat 2 botol. Harga botol beda, harga tutup beda. Kalau memang kita lihat nilai rupiahnya memang tidak seberapa. Tapi pekerjaan itu tidak memerlukan modal. Kalau sawit kita butuh lahan. Ada lahan kita butuh modal untuk bibit. Sudah karena pun kita harus punya modal untuk Jalan swadaya. pupuk, untuk panen dan lain-lain. Kalau ini tidak, ini hanya kita berubah kebiasaan. Saya membiasakan Pak, setiap saya hadir di undangan, kalau ini saya minum, ini saya kosong pun saya bawa pulang. Saya bertekad tidak akan meninggalkan sampah pada saat saya menghadiri acara. Jadi karakter ini harus kita bangun, mulai dari diri kita, dan saya yakin kalau gerakan ini menjadi gerakan yang besar, menjadi kebiasaan yang masif, kita semua punya kebiasaan seperti itu. Saya yakin bahwa Kota Lamongan Barat nanti di 2029 itu menjadi kota yang bersih, bahkan mungkin mudah-mudahan kita bisa menjadi percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Makanya ini kami harap mumpung memang pertemuan RT Desa Pasir Panjang, kami ingin mengajak, ayo kita sama-sama kita sukseskan program ini, dukung kami, dan kami siap diminta untuk hadir di pertemuan pengajian, di pertemuan RT, di pertemuan apa saja yang memang diinginkan. Kami hadir, kami akan siap
untuk menghadiri dan memberikan pencerahan kepada warga. Karena memang ini di RT 21 Sidoarjo itu memang sudah kami dampingi kurang lebih 3 bulan ini, ya Bu, sudah termasuk sampah anorganik itu sudah terkelola. Jadi mereka alhamdulillah tidak ada lagi sampah yang keluar dari rumah mereka. Kalaupun ada itu hanya 10% dari timbulan sampah yang ada. Jadi kalau dalam hari itu mereka menghasilkan sampah 1 kilo, maka paling cuma 100 gram sampah yang keluar. Itu pun mungkin cuma tisu sama plastik yang memang belum bisa kita manfaatkan. Nah, kalau memang ini gerakan ini menjadi gerakan yang masif, yang nanti akhirnya dilaksanakan oleh semua warga yang ada di Kota Waringin Barat ini, maka sampah yang masuk TPA yang saat ini datanya 130 sampai 150 ton per hari, harapannya nanti paling cuma 20 ton per hari, sehingga operasional kita sampah bisa lebih kecil. Nah, mungkin sedikit juga saya singgung juga terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kades tadi, bahwa kita dapat bantuan ini memang rencananya kita dapat bantuan public RDF. Public RDF itu kalau bahasa Inggrisnya itu refuse benefit itu. Jadi ini pabrik yang mengolah sampah organik itu menjadi bahan bakar pengganti batu bara. BBGP, bahan bakar jumlah padat itu menjadi pengganti batu bara. Jadi memang kemarin kami mengusulkan ke provinsi dan alhamdulillah kita dapat informasi usulan kita ini disetujui. Insyaallah di tahun ini 2020 ini mungkin sudah berdiri bangunan dan instalasinya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan sampah yang ada di Kota Waringin Barat. Nah, namun kami juga berharap dengan berdirinya ini sebenarnya tidak mengurangi langkah kita untuk melakukan pembentukan bank sampah di RT. Karena pembentukan bank sampah ini objeknya beda. Jadi kalau untuk bank sampah kita lebih kepada komposisi sampah yang bersifat organik, sementara untuk yang pabrik RDF itu lebih kepada sampah yang komposisinya organik. Jadi ini nanti kita akan ber-MOU dengan koridor, nanti hasil dari BBGP ini mungkin akan kita pasarkan untuk koridor. Dan mudah-mudahan ini nanti hasilnya bisa menambah pendapatan asli daerah dari persampahan. Mungkin itu aja beberapa hal. Ada yang ingin dikatakan oleh Sudah? Silakan. Betul. Nanti kalau terkait teknis, pemilihan dan lain-lain, kami berharap ya setelah sosialisasi ini, kami berharap ada RT-RT yang ada di desa Pasir Panjang itu mengundang kami untuk membentuk bank sampah. Itu harapan kami agar program ini berkelanjutan. Jadi tidak hanya di kegiatan sosialisasi ini, tapi kami berharap program ini berkelanjutan. Nanti akan diikuti oleh semua RT yang ada di Kota Bangkalan. Ini ada tambahan sedikit dari Bu Sudan. Dari saya itu aja. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan Pak Kades kepada kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PMD Apel Malatini, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pasir Panjang, dan yang saya hormati Bapak Ketua PPD Desa Pasir Panjang beserta anggota, dan yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolda, Bapak Ketua RT, dan ibu-ibu penggerak PKK Desa Pasir Panjang. Mohon izin minta waktu sebentar terkait untuk sampah ini. Memang
topik tadi untuk membangun bagaimana sampah itu bisa terkelola. Kita mulai dengan membangun dari diri sendiri, yaitu kemauan. Kalau kita sudah belajar untuk membangun kemauan, insya Allah kita akan sadar bahwa sampah saya ini mau saya kemanakan dan mau saya apakan, mau saya buang kemana. Nah seperti itu, mohon izin pada kesempatan ini boleh dibantu Ibu Jamarit. Jadi salah satu cara untuk mengurangi sampah, kita biasakan membawa tumbler seperti ini. Insya Allah kita dalam 1 bulan, 1 hari kita minum 2 botol. Dalam 1 bulan kita sudah mengumpulkan 60 botol. Ini sangat luar biasa bahwa sampah yang kita sumbangkan, saya sendiri sudah 60 botol. 1 bulan itu baru yang sampah plastik. Begitu kami sudah mulai dari diri sendiri untuk membawa tumbler. Ini salah satu cara kita untuk mengurangi sampah. Jadi Bapak Ibu di sini nanti seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kapi tadi, sampah memang harus kita pilah dulu. Jadi ini salah satu contoh Ibu, Bapak Ibu, ini sampah dapur yang kita hasilkan yang berupa sampah kertas. Salah satunya adalah kardus. Kardus di sini kardus seperti ini bisa kita kumpulkan. Nanti kita pisah Bu antara jenis sampah plastik, sampah kertas, dan sampah kaleng. Ini nanti semua ada nilai jualnya karena semua ini sudah terpilah. Ini sampah yang dari dapur yang dihasilkan adalah salah satu contohnya adalah kaleng. Seperti nah ini salah satu contoh dari Mexico. Jadi semua sampah alat dapur yang sudah rusak, yang tidak terpakai seperti panci yang sudah bolong, itu bisa dikumpulkan untuk dijual ke bank sampah. Ini nanti seperti ini harganya seperti kaleng. Ini termasuk. Nah aluminium ini termasuk 15.000 Bapak Ibu 1 kilo. 1 kilo 15.000. Iya jadi buat Semua memang masih ada sampah. ini kaleng spray Coca-Cola ini harganya 15.000. 1 kilo. Kasih itu kalau misalnya nggak ada tuh. Maaf Bu, 12.000. Kaleng susu seperti ini itu 12.000. Ini semua ada harganya yang selama ini cuma kita buang. Terus selanjutnya kamar mandi. Dari kamar mandi apa yang kita hasilkan? Oh nggak buangin dari sini langsung. Dari kamar mandi yang kita hasilkan salah satunya adalah tempat sabun. Salah satunya adalah sabun, pasta gigi Pak, yang selama ini dikatakan pasta
tidur dan ruang belajar. Apa itu? Kosmetik, skincare. Nah, skincare yang dari plastik bisa diubah. Pengharu. Salah satu di ruang belajar adalah buku Bapak agama. Ini nanti harganya kalau kayak kartu tadi 900. Nah, buku putih terus ketika kita masuk ke namanya buflet, ada harga tinggi apabila kita pilih. Pisahkan antara yang putih dengan sampul. Nah, itu yang buflet sampul tadi 300. Kalau yang berwarna putih tadi 1.200 kilo. Dan bukunya seperti ini masuk kurang. Ini 1.200. Salah satu sumber sampah yang dari ruang tamu. Biasanya kita menyediakan kemasan aqua gelas. Ini sampah yang kita hasilkan dari garasi. Salah satunya seperti tempat gazebo, bisa teralon. Bapak-bapak suka membersihkan motor mobil ini adalah sumber sampah berasal dari garasi. Ini semua nanti ada harganya. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana ini tadi bisa menghasilkan harga yang sangat tinggi? Itu karena kita pilih tadi Bapak Ibu, tidak boleh dicampur. Kalau dicampur, semuanya akhirnya dihargai dengan 1.800. Biasakan memilah. Tapi kalau di rumah Bapak Ibu sudah kita siapkan tas. Iya, dia berobat. Insya Allah. Gua ke Lamandau. Yang tadi itu akan Aturan gue yang nganter, tapi gua ke itu. kalau tidak punya tas kalau lebih tulis aja jadi sampah plastik, sampah karton. Nah, pada waktu yang banget Bapak Ibu kita membawa ke titik kumpul pengembangan. Ini Bu mohon maaf, selama ini sampah ini bermasalah karena semuanya dicampur. Semua sampah kita pakai dapur semua kita masuk ke PR kita bersama. Tetapi kalau kita sudah mulai membangun kemauan dari diri, insya Allah sampah itu akan terkurangi dari rumah kita. Ini akhirnya cuma dibuang, dari dibuang di tempat sampah. Ini akhirnya menjadi masalah. Terus yang memiliki salah satu contoh tadi itu yang memiliki harga mahal tadi. Salah satunya adalah botol
nanti pengambilan sampah oleh bank sampah induk dari DLH Pak. Jadi di DLH sudah ada bank sampah induk dan ini kan awal-awal jadi masih dilakukan oleh BSI dan nanti BSI itu mempunyai anak-anak yang namanya bank sampah didik yang dibentuk dari per RT nanti. Baik, terima kasih. Sekian. Saya siapa RT-nya, Banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dari tim dan DLH. Bagus sekali idenya terkait sampah di Bapak. Mudah-mudahan permasalahan sampah, permasalahan yang sangat melekat dengan nama Pasir Panjang bisa diselesaikan. Baiklah Bapak Ibu, kami kembalikan kepada pimpinan rapat Ketua BPD Pasir Panjang untuk melanjutkan kegiatan Tapi kita saya hari ini. nggak usah dikasih dia sambutan itu setengah hari. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi kita Pasir Panjang artinya dari 1 sampai dengan RT 30 dan semua berterima kasih kepada DLH yang sudah menyampaikan jelas cerita apa manfaat dan penggunaan sampah. Jelas terang Bapak kita banyak memang tempat pembuangan sampah di jalan-jalan kadang-kadang berserakan. Oleh karena itu ilmu yang sudah disampaikan DLH tadi mari bapak-bapak semua kita dukung dengan penuh hati dan menjawab bahwa kebersihan itu adalah yang terbaik bagi manusia. Oleh karena itu lain halnya apa saja yang dijelaskan bisa maju berkoordinasi dengan DLH karena itu akan mendatangkan manfaatnya dan penghasilan juga kita yang mengelola dan tumbuh. Artinya kami dari BPD Desa Pasir Panjang memberikan ribuan terima kasih. Saya sudah menyampaikan tentang manfaat dan perhitungan sampah. Kalau ada yang lain yang silakan dan selanjutnya Bapak Ibu, mari kita diskusi tentang aspirasi ini. Yang pertama yang kami sudah sampaikan yang subsidi, tolong diisi Bapak Ibu. Artinya nanti Kami nggak dikasih. bukan kepada kami diisi untuk melengkap apa saja yang dibutuhkan melalui administrasi. Dan setelah itu kami rekap nanti kami rapat dengan pemerintah desa sebelum didistribusikan kami akan kira-kira dulu apa-apa saja yang kita lakukan yang bagi RT dan lain yang monggo kita sama-sama kita teskan sepanjang hal tersebut karena sudah terekam datanya dari pertemuan kita hari ini atau yang sebelumnya. Oleh karena itu artinya saat ini saya berikan kesempatan dulu Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya saya berikan kesempatan 3 orang dulu Bapak Ibu, tolong sekedar ini bicara. Kalau ada yang bertanya waktu dan tempat kami persilakan.